Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnin Fauzia Rahma. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Sangkuriang. Pada suatu hari di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi. Suatu ketika, si Dayang Sumbi ini sedang melakukan kegiatan menenun. Ketika dia menenun, jarum yang dia pakai itu terjatuh. Dan dia mengucapkan sebuah janji, barang siapa yang mengambil jarum tenun yang jatuh, maka saya akan nikahkan. Tak lama setelah dia mengucapkan janji tersebut, datanglah seekor anjing. Anjing itu bernama Tumang. Tumang ini adalah seorang dewa yang menjelma menjadi seekor anjing. Nah, si Tumang ini datang kemudian mengambil jarum tersebut dan memberikan kepada si Dayang Sumbi. Setelah diberikan jarum tersebut oleh si anjing, karena si Dayang Sumbi ini sudah terlanjur memberikan janji, akhirnya dia menikah dengan seekor anjing atau si Tumang ini. Dan setelah menikah, akhirnya mereka memiliki seorang putra yang mereka beri nama Sangkuriang. Sangkuriang akhirnya tumbuh menjadi seorang anak yang tangkas dan pintar memburu. Suatu ketika dia ingin pergi memburu, dia mengajak si Tumang untuk memburu. Nah, ketika memburu itu sampai beberapa jam kemudian dia tidak mendapatkan hewan buruan apapun, akhirnya dengan kemarahannya dia membunuh si Tumang tanpa mengetahui bahwa si Tumang ini adalah ayah kandung dari Sangkuriang. Ketika sampai di rumah, si Dayang Sumbi ini tidak menemukan keberadaan si Tumang. Akhirnya dia menanyakan kepada anaknya si Sangkuriang, "Sangkuriang, di mana si Tumang?" Kemudian Sangkuriang menjawab, "Hari ini aku berburu tidak mendapatkan hewan buruan apapun. Akhirnya aku sangat marah dan ketika kemarahan itu akhirnya aku membunuh si Tumang." Mendengar itu, akhirnya Dayang Sumbi murka. Dengan kemurkaannya itu, akhirnya dia memukul si Sangkuriang dan mengakibatkan luka yang parah di bagian kepala si Sangkuriang. Setelah memukul itu, akhirnya dengan kemarahannya juga si Dayang Sumbi ini akhirnya mengusir si Sangkuriang dari rumah. Setelah bertahun-tahun lamanya si Sangkuriang meninggalkan kampung halaman, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ketika kembali ke kampung halamannya, dia bertemu dengan seorang wanita muda yang sangat cantik. Tanpa diketahui, itu adalah Dayang Sumbi, ibu dari si Sangkuriang. Karena ketika si Sangkuriang itu diusir dari rumah, dia belum menjadi pria dewasa dan kembali ke kampung halamannya dia sudah menjadi pria dewasa, Dayang Sumbi pun tidak mengenali bahwa si pemuda ini adalah anaknya. Nah, ketika itu karena si Sangkuriang itu sangat menyukai si Dayang Sumbi, akhirnya dia melamar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi pun menerima lamaran dari Sangkuriang. Suatu ketika, akhirnya si Dayang Sumbi ini mengetahui bahwa si Sangkuriang ini memiliki luka di bagian kepalanya. Dan saat itu pula si Dayang Sumbi ini akhirnya mengetahui bahwa si Sangkuriang ini adalah anaknya. Nah, mengapa saat itu Sangkuriang tidak tahu bahwa si Dayang Sumbi ini adalah ibunya? Karena si Dayang Sumbi ini memiliki kesaktian bahwa dia akan awet muda gitu. Oke, setelah Dayang Sumbi ini mengetahui bahwa si Sangkuriang ini adalah anaknya, akhirnya dia memikirkan cara untuk bagaimana aku bisa menolak pernikahan ini gitu. Bagaimana aku bisa membatalkan pernikahan ini gitu kan. Akhirnya si Dayang Sumbi ini menemukan sebuah ide yang agak mustahil, yaitu idenya adalah dia memberikan sebuah tantangan kepada si Sangkuriang untuk membuat sebuah perahu besar dalam satu malam. Dan akhirnya si Sangkuriang ini menerima syarat tersebut.
Setelah menyetujui syarat tersebut, akhirnya si Sangkuriang ini membuat perahu besar tersebut dengan kesaktiannya. Sudah hampir selesai dan Dayang Sumbi pun panik. Akhirnya dia membuat langit seolah-olah terlihat seperti fajar. Nah, karena berubahnya langit tersebut, akhirnya si Sangkuriang ini sangat marah dan berakhir dia menendang perahu yang dia buat itu sampai terbalik. Nah, perahu tersebut sekarang itu dikenal dengan sebutan Takumban Perahu, dan tempat tersebut akhirnya dijadikan tempat wisata bagi masyarakat Indonesia. Oke, mungkin sekian cerita rakyat yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.